Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Ali Imran ayat ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillahi fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimuna. Di dalam pembahasan ayat ke-64 ini sebelumnya kita sudah membahas di bagian pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa ayat ini cukup panjang sehingga dibagi menjadi dua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke bagian dua dari surat Ali Imran ayat ke-64 ini. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillahi fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimuna. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kalau kita perhatikan, maka kelanjutan ayat 64 di surat Ali Imran, kita melihat ada dua perbedaan warna yang dimana kita membaginya ke dalam dua jumlah, ya, dan kebetulan ada jumlah di sini jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il, dan di situ ada fenomena wawu athof yang menunjukkan berarti ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Dan di sini juga kita kembali bertemu dengan uslub syarat, ya, di mana ada kalimat jika maka, di mana diawali dengan in dan di sini fa, ya, jika maka, ya, uslub syarat, ada adat syarat, ada fiil syarat, dan juga ada jawab syaratnya. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillahi, ya, dan tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala. Di sini diawali dengan wala yattakhidha, dan tidak menjadikan, ya. Tentu kalau kita lihat kembali wawunya ini wawu athof, tentu la yattakhidha, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah, ya, yattakhidha ini dia berarti adalah fiil mudhari yang mansub. Kenapa dia mansub? Karena dia ma'tuf, ya, ma'tuf ala alla nusyrika, ya. Nusyrika itu kenapa kemudian mansub? Karena sejatinya dia didahului oleh huruf masdari berupa an, maka karena ini dia merupakan ma'tuf, ya. Jadi ini berbicara tentang athof tawabi yang mengikuti, dalam hal ini fi'ilnya mengikuti yang sebelumnya, yang la alla nusyrika menjadi la yattakhidha, ya. Jadi seperti itu, dan tidak mengambil atau menjadikan, ya, tidak menentukan, tidak menjadikan, tidak mengambil. Apa itu, ya? Tentu ini sekali lagi yattakhidha ini merupakan fi'il mudhari yang dimana dia ma'tuf ala nusyrika itu, yang dimana ini fi'il mudhari diawali dengan huruf mudhara'ah berupa ya di sana, dan dia mansub. Sekali lagi kita udah tahu kenapa dia mansub, dan tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Dan tentu saja di sini diterjemahkan dan tidak pula menjadikan, ya, dia mereka menjadikan, ya. Menjadikan apa? Tentu kita akan lanjutkan lah, yattakhidha,
ya, fiil mudhari yang mansub ya. Kalau kita perhatikan maka di sini kita juga bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fiil madhi, fiil mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fiil amr maupun fiil nahyinya adalah ittakhadha, yattakhidu, ittikhadan, muttakhidun, muttakhadun, ittakhid, la tattakhid. Dan kita juga bisa mentasrif secara lugawi. Tentu bagaimana kita sampai pada yattakhidha, tentu kita ini berkaitan dengan fa'il atau pelakunya ya. Secara bahasa letterlexnya ini mengandung pengertian dia fa'il atau pelakunya adalah huwa atau dia. Dan di sini kita bisa mentasrif huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, yattakhidu, yattakhidani, yattakhiduna, tattakhidu, tattakhidani, yattakhidna, tattakhidu, tattakhidani, tattakhiduna, tattakhidina, tattakhidani, tattakhidna, attakhidu, nattakhidu. Nah, di sini yattakhidu ya. Secara bahasa di sini kita bisa sampaikan bahwa dia fiil mudhari yang mansub ya, yang awalnya yattakhidu ketika dia ma'tuf kepada fiil yang dimasuki oleh amil nasab. Dalam hal ini adalah huruf masdariyah. Dalam kesempatan di ayat ini adalah dimasuki oleh an ya, maka awalnya yattakhidu menjadi yattakhida ya. Berikutnya adalah ba'duna, sebagian kami ya. Ba'duna tentu ini merupakan fa'ilnya ya, tadi berkaitan dengan huwa. Kebetulan di sini secara zahir disebut ba'du ya. Tentu kenapa harokat akhirnya adalah dhamma? Maka karena dia sebagai fa'il atau pelaku masuk dalam marfu'atul asma. Isim-isim yang rofa, tanda rofanya adalah dhamma dan ini mudhaf ya. Mudhaf ya, dan tentu saja nah di sini kita maknai sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih mahalnya adalah majrur, tetapi karena na di sini merupakan isim dhamir ya, tentu ya dhamirnya dhamir mutasil, tentu ini tanda jarnya tidak terlihat ya. Ba'duna, sebagian kami, ini merupakan frase tumpukan kata yang punya satu makna. Sebagian ya, sejatinya sebagian dari kami ya. Dibaca ringkasnya sebagian kami. Berikutnya adalah ba'don. Ba'don sebagian yang lain ya. Ba'don di sini sebagai maf'ul bih awal, dia adalah objek yang pertama dan karena dia maf'ul bih tentu masuk dalam mansubatul asma. Tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya, kita baca ba'don ya. Dan kita terjemahkan sebagian yang lain. Tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain arbaban, sebagai Tuhan ya. Ini sebagai maf'ul bih atau objek yang kedua, sehingga harokat akhirnya adalah fathah di sana. Penjelasannya sama dengan ba'don. Ketika ada isim yang masuk dalam maf'ul bih, tentu dia masuk dalam mansubatul asma. Isim-isim yang mansub, tanda nasabnya dalam hal ini adalah fathah di sana ya. Berikutnya adalah min dunillahi, selain dari sisi Allah, selain Allah Ta'ala. Tentu kita sudah sering membahas min sebagai huruf jar, duni sebagai ya isim yang majrur karena dahulu oleh min dan dia sebagai mudhaf, sedangkan Allahi mudhafun ilaih yang dimana dia wajib majrur dan tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Ketika kita berbicara tentang syibhul jumlah baik jar majrur maupun dzaraf, kata keterangan, maka kita selalu ingat bahwa ini bukan kalimat inti, dia adalah kalimat yang menggantung. Kita menyebutnya sebagai muta'alik ya. Kebetulan dia menggantung atau memiliki keterkaitan makna ya. Keterkaitan maknanya bisa dengan fi'ilnya yattakhidu atau juga
sifat ya, sifat dari Tuhan ya, sifat dari Tuhan ya. Bisa kita muta'aliknya bisa di dua hal ya. Muta'alikani dia bisa terhadap apa fi'ilnya ya, fi'ilnya dalam hal ini adalah yattakhidha, mengambil apa selain Allah Ta'ala itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian kita lanjut kepada jumlah yang kedua, di mana ada fenomena uslub syarat yang kita tahu sering ya, kita sebelumnya di ayat berapa 61 ya, 61-an ya, kita sudah pernah membahas ini. Fa in tawallau ya, kemudian ya fa ini fa di sini diterjemahkan fa istinafiyah ya, menunjukkan ini sebuah awalan kalimat yang baru, kemudian masuk in yang kita terjemahkan jika ya. Tentu in ini merupakan huruf syartiyah ya, dia syartiyah, dia merupakan adat syarat ya, adat syarat ya, karena kita sedang berbicara tentang jika maka di sini in jika sebagai syarat yang tentu saja dia menjazmkan tawallau, mereka berpaling ya. Tawallau di sini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau dengan fa'il atau pelakunya ada wawu jamaah di sini ya. Fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm ya, mahalnya adalah jazm. Kenapa? Karena dia sebagai fi'il syarat. Kenapa mahal? Karena dia merupakan fi'il madhi ya. Kita tahu bahwa fi'il madhi itu mabni atau tetap ya, sehingga tanda jazmnya di sini tidak terlihat di sana, meskipun sepertinya ini ada sukun ya, atau menunjukkan tanda jazm, tapi sesungguhnya tidak. Karena apa? Karena ini adalah fi'il madhi. Jika mereka telah berpaling ya, jika mereka berpaling, faqulu ya, maka katakanlah. Inilah sebagai fa rabithah untuk jawab syaratnya ya. Dan di sini qulu merupakan ya dia merupakan fi'il amr ya, kata kerja perintah dengan fa'il atau pelakunya di sini wawu jama juga ya. Jika mereka berpaling ya, tentu ada kelanjutannya, ini belum selesai ya. Jika mereka berpaling maka katakanlah ya, faqulu ya. Jadi sekali lagi ini merupakan fa'robito untuk jawab syaratnya, qulu fil amr sebagai jawab syaratnya. Maka di sini fiil fa'ilnya qulu kan fiil dan fa'il, fil amr dan pelakunya di sini wawu jama, fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm sebagai jawab syaratnya ya. Fil amr kan tetap juga, sehingga dia mahalnya saja ya, hanya mengandung atau apa istilahnya memiliki pola atau mengandung ya, mengandung makna bahwa ya hanya tersirat, istilahnya bukan tersurat ya, tersirat bahwa fi mahalli jazm, tersirat sebagai jazm atau fiil yang kita jazm ya, dijazmkan karena dia sebagai jawab syarat, tetapi hanya tersirat saja jazmnya. Maka katakanlah ya, di sini ketika kita berbicara katakanlah ya, kalau dalam bahasa Indonesia maka akan ada pertanyaan, apa isi perkataannya? Dalam bahasa Arab disebut makul qaul, isi dari perkataannya ya. Apa itu? Ishhadu, kalian semua saksikanlah ya, saksikanlah oleh kalian semua. Tentu ini fi'il amr, kata kerja perintah dengan fa'ilnya di situ ada wawu jama, dan tentu saja ya dia ya, karena ini adalah fi'il amr mabninya atas apa, hadfun nun, hilangnya nun di sana ya, hilangnya nun di sana. Dan inilah sebagai makul qaul, kalian semua saksikanlah ya. Ishhadu, saksikanlah. Ishhadu fil amr, tentu kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya ya, kita juga bisa mentasrifnya itu dengan wazan atau rumus atau polanya dari fa'ila yaf'alu
fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al. Syahida, yashhadu, syuhudan, syahidun, mashhudun, ishhad, la tashhad ya. Ishhad di sini merupakan fi'il amr, kata kerja perintah, dan kita juga bisa mentasib secara lugawi karena ini adalah fi'il amr. Tentu yang kita bahas fa'il atau pelakunya adalah isim domir yang mukhatab ya, yang hadir atau terlibat dalam proses perintah atau proses makna dari fiil kata kerja tersebut. Maka kita mulainya dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna ya. Di situ dari anta, antuma ya. Ishhad, ishhada, ishhadu, ishhadi, ishhada, ishhadna. Maka ishhadu merupakan fiil amr dengan fa'il pelakunya tadi anta, antuma, antum ya. Di sini antum, kalian. Berikutnya adalah bi anna muslimuna, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, tentu bi ini huruf cer ya. An ya tentu saja anna di sini merupakan amil nasih yang masuk ke dalam jumlah ismiyah, sedangkan na ini merupakan isimnya anna ya, sedangkan muslimuna sebagai khobarnya ana, yang tentu saja khobarnya ana dia marfu ya. Tanda rofaknya adalah wawu jamak wawu ya, huruf waw di situ. Kenapa? Karena dia masuk polanya jamak mudzakkar salim. Jadi ini jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasih anna ya anna di sini ya, di sini menjadikan kemudian na di sini sebagai isimnya anna, kemudian muslimuna sebagai khobarnya ana masuk dalam marfu'atul asma. Dan tentu saja ketika kita berbicara tentang marfu'atul asma, maka di sini karena dia jamak mudzakkar salim, tanda rofaknya adalah waw di sana ya. Tentu saja ini karena ada jumlah ismiyah yang dimasuki oleh bi, tentu dia beramal, maka ini ya tentu saja ini masdar muawwal dan wanya ini merupakan susunan jar majrur ya, karena didahului dengan bi dan dia muta'alliqan, ini memiliki keterkaitan makna dengan ishhadu ya, dengan ishhadu. Demikian yang bisa sampaikan. Jadi kita sampaikan wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillahi fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimuna. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.